Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin. Hadiyatan minna ila masyayikhina wa li mu'allimina wa li murabbi ruhina wa li mursyidina wa li ulamaina wa liman ajazana, khususan ila jami'i muassisna dhatil ulama, khususan ila ruhi musannif kitab wasiatul Mustafa al-imam al-muhaqqiqin wa zubadatul arifin Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani radhiyallahu anhu wa usulihim wa furu'ihim wa aslajihim wa duriyatihim wa ahli silsilatihim wa muhibbihim wa muridihim wa jama'iyatihim radhiyallahu anhum. Syai'ulina ilana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa farahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para jamaah sekalian, para hadirin, mudah-mudahan yang hadir dan yang mendengarkan mendapatkan manfaat, barakah, maslahah, wasa'adah, wassalamah, wassa'adah, wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo yang belum niat ngaji, kita niati ngaji lillahi ta'ala. Para hadirin yang saya hormati, halaman 14. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, innallaha, sesungguhnya Gusti Allah, la yastahi, tidak segan-segan, min adzabin ghaniyin syakirin, memberi azab kepada orang kaya pencuri, ghaniyin syarikin, orang kaya yang pencuri, wa alimin fasyikin, dan orang alim yang fasik. Ini pesan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali Abi Thalib karamallahu wajhah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sungguh-sungguh tidak segan, ya, tidak segan-segan untuk memberi azab kepada orang kaya yang pencuri, ghaniyin syarikin, orang kaya yang mencuri, wa alimin fasiqin, dan orang alim yang fasik. Jadi temanya adalah orang kaya yang mencuri dan orang alim yang fasik. Lah, para hadirin rahimakumullah, azab. Jadi Allah itu akan memberi azab. Azab itu apa? Azab itu adalah siksaan, salah satu bentuk kemurkaan Allah yang diberikan kepada hambanya sebagai akibat dari kesalahan yang pernah dan sedang dilakukan. Jadi pelanggaran terhadap syariat dan juga tatanan sunnatullah, itu akan turun azab. Nah, azab itu ada 3, ya. Adab di dunia, adab di kubur, dan adab di akhirat. Sedangkan azab yang terbesar adalah azab di akhirat. Ya.
Jadi azab itu kalau secara bahasa itu bisa diartikan balasan, atau juga bisa diartikan siksa, atau juga bisa diartikan teguran bagi umat atau hamba yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, menurut Profesor Dr. Habib Muhammad Quraisy Shihab, ya, dalam kitab tafsirnya beliau mengatakan azab itu adalah suatu bentuk kemurkaan Allah yang diberikan kepada hambanya atau manusia sebab melanggar dua hal. Pertama, melanggar syariat Allah dan nabinya, dan yang kedua adalah melanggar tatanan sunnatullah di alam semesta. Ini bentuk-bentuk azab dari Allah, dua bentuk pelanggaran. Ini menurut Dr. Habib Quraisy Shihab. Nah, kita tidak bisa kemudian melihat orang munafik, menuduh orang fasik dan sebagainya. Itu adalah wilayah Allah. Kita tidak mungkin kemudian melihat orang yang berdosa, oh kamu neraka, kamu akan diazab oleh Allah. Tidak boleh seperti itu. Sebab banyak orang yang pada hidupnya adalah fasik, tetapi pada akhir hidupnya husnul khotimah. Ada yang hidupnya kelihatan orang soleh, tetapi pada akhir hidupnya mati su'ul khotimah. Kita tidak bisa memvonis orang lain yang berbeda dengan kita, kemudian menganggap orang itu munafik, orang itu zalim. Tidak bisa, ya, tidak bisa. Nah, mengapa demikian? Sampai kalau tahlil kan sering mau kan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan ada di bumi. Seluruhnya kepunyaan Allah, ya. Jadi kalau yang punya ini apa jari sing duwe kan gitu kan. Ya kan? Ya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya, lillahi ma fis samawati wal ardh. Ya, jadi kepunyaan Allah seluruhnya, langit, bumi dan isinya adalah milik Allah. Nah, kemudian wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu, ya, dan jika kamu melahirkan apa yang di dalam hatimu atau menyembunyikannya, ya. Jadi kalau kita mengeluarkan isi hati kita atau menyembunyikan hati dalam hati kita, ingat ya, yuhasibukum bihillah, maka Allah akan memberi perhitungan terhadap orang tentang perbuatan itu. Paham ya? Jadi kalau kita mengeluarkan, menunjukkan tentang isi hati kita atau kita menyembunyikan apa dalam hati kita, maka Allah pasti memberi perhitungan terhadap perbuatan itu. Pasti. Tidak bisa kemudian kita menyembunyikan hati kita. Ya, tidak bisa. Allah Maha mengetahui segalanya. Ya. Jadi makanya diteruskan ayat tadi, fayaghfiru liman yasha, dan Allah ya mengampuni bagi orang yang dikehendaki. Ya. Allah mengampuni orang yang dikehendaki. Allah mengampuni bagi orang atau siapa saja yang dikehendaki. Nah, ini wilayah Allah. Ya, wilayah Allah. Wa yu'adzibu may yasha, dan Allah memberi azab kepada siapa saja yang dikehendaki. Nah, itu wilayah Allah. Wa yu'adzibu may yasha, Allah akan mengazab siapa saja yang dikehendaki. Jadi Allah mengazab siapa, Allah mengampuni siapa, itu wilayahnya Gusti Allah. Jangan kemudian kita belajar agama kemudian dibuat untuk menuduh manusia. Ini tidak boleh. Misalnya kita belajar agama, ya, merasa soleh dari orang lain, kemudian orang lain berbeda dengan kita, atau amalan dia tidak sama dengan kita, atau kita merasa punya amal yang lebih tinggi dari orang lain,
kemudian mengatakan pada orang lain bahwa kamu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya pasti diampuni oleh Allah. Ini tidak boleh. Saya pasti diampuni oleh Allah karena saya dekat dengan Allah. Ini kesombongan. Jelas ayat tadi kan, ya, wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Jadi yang diampuni, yang diazab itu yang berkehendak adalah Allah. Sudah. Bagaimana sikap kita terhadap orang-orang fasik? Ya doakan mudah-mudahan dapat hidayah dan cari hikmah di dalamnya. Jangan sampai kita seperti orang itu. Selamatkan ya Allah saya dari perbuatan yang seperti itu. Itu orang yang beriman. Sekarang ini musimnya orang tuduh menuduh kan, ya rumongso menjadi hakim. Cak Agus sembayangi kok ngono aja Agus. Wah gak diterima sama sembayangi kok. Nanti diazab sama Allah. Hebat. Terus daftari siapa yang diazab oleh Allah? Panitia akhirat. Siapa yang SK? Ini gak boleh, ya. Kalau kita melihat orang yang diampuni Allah, kita doa dalam hati, ya Allah, mudah-mudahan orang yang bersabda tobat seperti itu saya juga bisa meniru, begitu dalam hati. Ya, wong donga gak bayar kok, wangel suruh kawan donga ya. Ini itu pasti diampuni dan siksa itu adalah kehendak Gusti Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha menguasai, maha kuasa atas segala sesuatu. Jelas ya. Loh, ayat ini sering kita baca di dalam tahlil ya. Al-Baqarah ayat 284. Ya, kan apal kabeh kan bareng-bareng lho ya apal. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tabdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Baru roh artinya sekarang. Diwaca mentahlil mendino karo artine. Nah ini jadi pemahaman ini harus kita masukkan di dalam perbuatan kita. Ya diazab orang yang sudah pasrah kepada Allah. Oh saya faham. Wa yaghfiru liman yasha, yang berkehendak mengampuni itu adalah Allah. Dan yang mengazab siapa saja itu adalah kehendak Allah. Sudah. Ini sering disampaikan Gus Kohar seperti ini, disampaikan. Loh itu bukan orang Islam, kafir. Nah terus orang kafir siapa sing nyiptakno? Ya pertanyaannya begitu kan. Kafir, Muslim, terus kita menghina sebentar. Orang agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen, tak beragama pun itu manusia. Dan manusia siapa yang menciptakan? Ya Gusti Allah. Ya kalau kita enggak menghormati antara agama, ya hormati dia sebagai hamba Allah. Sekarang banyak orang yang alergi dengan kata-kata orang kafir, khawatir imannya berkurang. Ya kan? Woi kafir imanku kurang, kono hubungan nih bro, ya gitu kan. Ya sampai naik sih nggak yakin mbak Gusti Allah. Wong nggak yakin kok dipasangkan pada orang lain. Sekarang banyak orang nggak yakin kan, nggak yakin dengan Allah. Ya. Merasa dirinya yakin dengan Allah, padahal itu sesungguhnya dia menunjukkan ketidakyakinannya kepada Allah. Ya. Ini para hadirin rahimakumullah, harus menghormati. Ya oleh agamaku tetap beda, tetapi untuk saling menghormati, ya ukhuwah basyariyah, ukhuwah insaniyah, ini juga tetap harus ada saling menghormati. Tidak boleh kita kemudian mengkotak-kotak begitu, tidak boleh. Nah para hadirin rahimakumullah,
salah satu sifat manusia yang sangat dibenci oleh Allah, yang mengundang dan mengandung kemurkaan Allah adalah sifat bakhil dan kikir. Ini sifat bakhil dan kikir, pelit. Ya, pelit cara Jawa itu semuanya. Medit. Nah, Allah mana istilahnya? Pelit, bakhil, kikir, medit, petinju. Ya, boleh dikekem, dikekem, kamu buka di tangannya itu petinju. Ya, ini jelas di dalam keterangan hadis bahwasanya sifat bakhil, sifat kikir itu adalah salah satu bentuk dari sumber kemurkaan atau azab Allah. Makanya kita tidak boleh kemudian iri kepada orang-orang yang tukang sedekah. Ya, mentang-mentang sugih sedekah duwe, ya biarkan. Ya, kita nikmati apa yang kita punya. Ya, duwe 1000 ya 1000 sedekahkan, tidak usah kemudian tetangga kita sedekah 1 juta, kita 1000 iri. Ya, maksudnya begini, biarkan yang punya dengan ya kemampuannya, ya yang tidak mampu ya juga dengan ketidakmampuannya, sesuai apa yang dia mampu. Lek esok duwe ya ojo nggarai wong, gitu aja kan. Mesem. Ketemu wong mesem. Ya. Ketemu wong mesem. Lho kok mesem tok? Mesem sedekah. Tapi lek duwe ya tokno, ojo mesem mawon ya. Ini berarti rahimakumullah ya. Jadi orang kaya yang bakhil itu sangat dimurkai oleh Allah. Makanya wong sugih itu kadang-kala sangat berat juga. Sebab di sana ada namanya haknya Allah. Haknya Allah ini diberikan kepada orang-orang yang kurang mampu. Makanya dikatakan ghaniyin syarikin, ya, orang kaya yang pencuri, ya. Padahal Quran banyak menceritakan kisah-kisah orang yang bakhil. Hadis juga banyak menceritakan orang-orang bakhil. Kisah-kisah kitab-kitab ulama juga banyak cerita tentang orang-orang bakhil, ya. Lah itu kita ambil sebagai pelajaran. Artinya apa? Sebagai pelajaran agar kita memperoleh suatu manfaat, memperoleh pelajaran hidup untuk menghidupi kehidupan. Ya. Jadi kita ambil pelajaran hidup untuk menghidupi kehidupan. Maksudnya bagaimana? Menghidupi kehidupan itu maksudnya adalah kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Jadi mengambil pelajaran hidup untuk menghidupi kehidupan. Ini prinsip yang harus kita pegang. Makanya di dalam suluk, ya, manfaat hidup itu setiap apapun kejadian yang ada, yang kita ketahui, kita dengar, kita lihat, maka kita hadir di sana. Kita hadir. Loh, kok bisa hadir? Banjir di Sulawesi, kita nggak bisa hadir. Ya, maksudnya hadir di sini apa? Kita hadir untuk mengambil manfaat. Kita hadir untuk ambil pelajaran. Ya, makanya pengalaman orang lain bisa menjadi pengalaman untuk kita. Jadi apapun bentuk dari lika-liku kehidupan, ya itu kita bisa hadir. Maksudnya hadir gimana? Mengambil pelajaran hidup untuk menghidupi kehidupan. Ya. Ini para hadir rahimakumullah. Makanya orang-orang yang bakhil, orang yang pelit, orang kikir, itu musuhnya agama itu. Bahkan para wali masih ibadai selangit, ya, kemudian ilmunya setinggi apapun, tapi kalau dia seorang bakhil tidak akan bisa. Karena salah satu bentuk ciri khas dari seorang wali atau kasih Allah adalah dermawan. Loman. Ini
Jadi masih ibadah kenceng ya apa tapi gak dermawan tidak mungkin bisa mencapai derajat kekasihnya Gusti Allah. Sampai lihat orang-orang yang alim-alim itu loman-loman tidak mungkin tidak ya. Karena itu syarat untuk menaik derajat di mata Gusti Allah. Dermawan atau murah apa? Murah sodako dan sebagainya. Nah sekarang ini yang saya bukan kehidupan materialistis ya, kehidupan materialistis karena semua diukur dengan uang, semua diukur dengan uang. Akhirnya semua diukur dengan uang. Perilaku hidup kita terjebak dalam kehidupan hedonis. Apa itu? Senang-senang tok isine. Senang-senang tok isine ya. Ya senangnya senang mengajari tadi, mengambil hikmah, manfaat pelajaran tidak masalah. Tetapi senang gono manfaatnya ini banyak ya. Banyak sekali. Hati-hati ya. Karena terutama sekarang ini semua mengejar apa? Mengejar hidup ya, ngejar hidup, ngejar jabatan, ngejar kekuasaan, ngejar apa? Kemewahan, ngejar kedudukan ya dan sebagainya. Jadi kita ini kayak robot sebenarnya. Coba ya, pagi bangun, berangkat kerja, pulang kerja capek, tidur, bangun lagi, besoknya kerja lagi, pulang capek, tidur. Yo ngono urip. Kok nek manfaate belas. Ini namanya robotik, manusia robotik, manusia dikendalikan oleh kesibukannya sendiri. Ya. Ini sekarang banyak. Gak sempat ngaji aku, soalnya repot. Ya silakan. Nah, kalau kita kata Kiai Marzuki Lirboyo, ya nanti orang gak repot saiki gitu. Mana dia orang gak repot sekarang? Semua repot. Tapi kalau ngurusi kerepotan sampai repot dewi. Ini ayo diluangkan waktu untuk berjuang, untuk ngaji, untuk bermanfaat kepada orang lain dan sebagainya. Sehingga nggak sadar dengan kehidupan yang robotik tadi ya, dikendalikan oleh kesibukan, kita nggak sadar kita terpenjara oleh dunia yang kita ciptakan sendiri. Jadi itu ngomong ini kan, ya Allah sepurane ya Allah, saya sibuk ya Allah. ya Allah sibuk ya Allah, ya sibuk ya lah. Gusti Allah ngene karepmu dhewe. Sibuk kon gawe dhewe kok sambat tenang aku. Untung tegak tambah sibuk saya loh ini kan. Ya akhirnya ya orang-orang terjebak nggak terasa. Tiada henti semua berputar ya, berputar cari uang, kesibukan, kerja dan sebagainya. Sholat ibadah bukan sebagai tujuan tapi sebagai beban. Iya, kalau orang sudah niat orientasinya kerja, cari uang, sibuk, maka ibadahnya bukan menjadi tujuan atau kesadaran, tetapi ibadahnya sebagai beban. Kalau sudah beban berat, nah ini ya angel beban. Jadi akhirnya orang cara mencapai rezeki tidak penting, yang penting adalah hasil perolehan. Ya, nyambut gawe ya hasud kancane, ngelaporno atasane supaya gak seneng ambek koncone. Lho itu nyun sewu, itu cara-cara yang mementingkan cara, bukan mementingkan tujuan. Sing penting aku kerja nyaman oleh bayaran, lah iso jabatanku tambah tinggi. Yaitu kalau sudah terpenjara sikap-sikap seperti itu, yakin ibadahnya akan menjadi beban, sholatnya akan menjadi beban, ya tahlil diundang akan menjadi beban,
ngaji maneh. Nah, tambah abot wis abot. Ini maka beruntunglah kita yang dalam sela-sela kesibukan seperti itu masih bisa untuk memikirkan atau bermanfaat, mencari manfaat, ya kayak begini ini, ya mencari manfaat. Padahal yang saya perhatiin, kita berputar dengan kehidupan kita, apalagi orang kaya, ya. Dia lupa bahwasanya hidup ini tidak selamanya. Sewaktu-waktu kita diambil oleh Allah, tidak bisa, lali tujuannya, sudah lupa tujuannya. Jadi hidup tambah nggak tenang. Sebab apa? Karena hidupnya diukur dengan materi kebendaan. Aku gak ada mobil, dia punya mobil, yo enak kono. Nah, ini sudah tergoda, terjebak oleh materi kebendaan. Ya. Nikmati apa yang kita miliki, jangan diingini nikmatnya orang lain. Muncul hasud, pasti muncul hasud. Akhirnya ya nanti yo mau beli utang paling wis gak karu-karuan, nyelentrek itu karu-karuan. Setan main. Ini peringatan untuk kita semua. Akhirnya karena lupa, otaknya isinya cuma apa? Uang dan sebagainya. Pertanyaannya begini, sampai kapan seperti itu kita ini? Ya? Sampai kapan kita seperti itu? Ya, kita tidak tahu. Ya. Kepingin soge, ngejar soge, turun soge, mati. Ya, kita nggak tahu. Wallahu a'lam sampai kapan. Ada juga istilah goniyin syarikin wong soge sing nyolong. Apa maksudnya? Ya tukang lho, koruptor. Jadi sekarang ini sudah banyak muncul tukang sunat massal. Nyunati duwe wong akeh, tukang sunat. Wis sugih sik dadi pencuri. Ini contoh nyata. Tetapi ada juga ghaniyin syarikin, pekaya yang pencuri apa? Wis sugih gak gelem sedekah, sugih ndak mau zakat, sugih ndak mau peduli dengan orang lain. Sebab apa? Di dalam hartanya ada hak orang lain. Dan hak itu kalau kita gak penuhi, maka dia telah mencuri haknya orang lain. Ya. Apa salahnya sih bayaran 4 juta, sisihkan 2,5%, piro ya? Mek piro? Ayo, 4 juta 2,5% berapa? 80.000. Loh samono ya. Sama tuku rokok telung dina entek. 80.000 ya. Nggak usah kemudian yo bayarannya akeh, sedekah akeh, nggak usah. Yang dilihat Allah adalah kita punya kehendak, punya kesungguhan untuk bersedekah. Ya. Itu ya. Nggak usah kemudian kita banding-bandingkan sedekah kita, nggak usah. Kita nggak tahu sedekah mana yang diterima oleh Allah. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu mana yang terima. Kalau ada orang mengatakan sedekah sampai terima oleh Allah, yang benar adalah mudah-mudahan sedekah sampai diterima oleh Allah. Ono mudah-mudahan semoga diterima oleh Allah. Jangan sampai begini pasti diterima Allah. Loh, sampai rute kondi. Kok tahu dari mana informasinya? Hebat sampai gitu kan. Semoga terima oleh Allah. Amin. Nah, ini doa. Nah, berarti rahimakumullah. Jadi orang yang kalau sibuk kayak robotik tiap harinya ya begitu terus tanpa henti. Sampai kapan sampai seperti itu? Umur kita semakin berkurang. Ya, tubuh kita semakin rentah. Ya, itu boyoan. Dan sampai kapan untuk ngejar seperti itu? Rezeki kalau sudah waktunya akan datang kok.
Yang penting kita ikhtiar. Kalau sudah ikhtiar, ya ridho sama Gusti Allah. Ya sakmene memang jatah kita. Ya. Nanti bedanya ikhlas sama ridho ya. Kalau ikhlas itu kita niat memberi, kita niat untuk memberikan sesuatu. Kayak sampean sholat, saya sholat ngadep Gusti Allah, menyembah, sholat kita harus diberikan terbaik untuk Allah. Ikhlas. Gua aku tangi Cak Agus duit loh, ini ada ikhlas. Lek sampai nang masjid sholat Jum'ah ya, tujuannya sholat kan, sandar sampean hilang, itu ikhlas apa ridho? Ridho. Gak mungkin sampai berangkat sholat Jum'ah, ya Allah saya sholat Jum'ah, saya ingin sandar saya sedekah kepada orang lain yang mau. Tujuan sama berarti memberi, menyampaikan, memberi. Tapi kalau ada fakta yang tidak bisa kita prediksi dan terjadi, sandali hilang, maka ikhtiar mencari. Golek rono, golek ini, cari sana, cari sini, cari dulu. Baru sudah ikhtiar mencari, gak ketemu, ikhlas. Ridho ya Allah, kalau ridho paten panjenengan, menerima takdirnya Gusti Allah. Paham ya? Itu ridho. Nah, nikmat menghadapi nikmat terbesar yang diberi Allah adalah dengan sikap ridho. Ridho. Ya. Ini kunci ya. Makanya orang yang tidak paham ridho ya, maka dia pasti punya sikap yang tidak mau memberi. Padahal orang kaya berlebihan itu harus the power of giving. Wah, cara Madura. Kekuatan memberi harus lebih besar. Dalam bentuk apapun, ya. Kalau misalnya orang itu di masjid dalam rupa uang, sama rupa apa? Itu yang penting adalah the power of giving, memberi, kekuatan untuk memberi lebih besar dari orang yang di bawah sampeyan. Ini jadi padahal kekayaan itu yang saya bilang, uang sugih, kalau nggak melakukan seperti itu dianggap juga bagian dari ghaniyun sarikun, orang kaya yang pencuri. Sampai kapan sih pada sugih ini sampai sapiro dia? Ya, sama sapiro eling lillahi ma fis samawati wal ard. Isi alam raya dunia adalah milik Allah. Nah, kalau sudah begitu, ayo kita seimbangkan. Ada namanya kekayaan material, kekayaan spiritual, kekayaan emosional. Ini harus seimbang. Lebih baik kita punya kekayaan spiritual ya daripada kekayaan material, atau kedua-duanya itu lebih sempurna, sebab kita bisa menikmati kekayaan material untuk ibadah dan juga kekayaan spiritual untuk menyembah. Ini bagus, tapi jarang. Coba saya lihat, kalau orang sudah punya kekayaan spiritual, maka berapapun jatah yang diberi Allah, maka dia akan ridho. Orang kalau ridho, maka merasa aman dalam hidupnya. Percuma kita mengejar kebahagiaan kalau yang kita peroleh menghilangkan kebahagiaan itu sendiri. Ini ya, Nabi dawuh, sak bener sinten Kanjeng Nabi sing sugih niku. Ini sahabat tanya Kanjeng Nabi, ya Nabi, orang kaya itu yang bagaimana sih? Kanjeng Nabi dawuh, laisal ghina, bukan dinamakan orang kaya an kasrotil arodi, yang banyak hartanya. Ya, walakin dal ghina, tetapi yang dinamakan kaya adalah ghinan nafsi, kaya hati. Ya, kaya jiwanya, kaya hati. Nah, ini harus belajar, tidak mungkin nggak belajar. Ngasah jiwa ini harus belajar. Ini saya pun belum mampu, cuma nasihat barangkali bermanfaat. Nah, untuk mengejar itu semua, apakah Allah melarang kaya? Yo, kita harus kaya, orang Islam.
ya wajib memberi gitu ya, sedekah, zakat, peduli orang lain itu juga harus ya. Tetapi kalau kita hidup hanya mengejar materi, mengejar sesuatu yang tidak dibawa mati, maka pertanyaannya yang kedua begini, sampai kapan itu akan sampean lakukan ya. Bahkan Nabi sendiri dawuh ngeten nggih. Jadi Ibnu Abbas pernah Imam Atha bin Robah ya, ulama tabi'in, muridnya atau santrinya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pernah mengatakan begini, jikalau manusia itu punya dua jurang ya, yang isinya uang emas, dia akan mencari jurang yang ketiga. Itu pesannya Ibnu Abbas, dia cari yang ketiga. Karena apa? Tidak ada yang bisa memenuhi perut manusia kecuali tanah dipendem. Illa turab, kecuali tanah ya. Kecuali sebelum mati wayatubullahu ya ala man taba. Jadi Allah selalu membuka peluang orang-orang yang mau tobat. Makanya Kusmi jamaahnya apa? Mantap ya. Tadi mantaba, orang-orang bertobat. Mantap, jamaah mantap, orang-orang yang bertobat. Nah, sampai lihat At-Takatsur ya, ayat 1-2. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahlah kalian yang telah melalaikan kamu. Jadi bermegah-megah itu pasti melalaikan kita ya. Tetapi ingat, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Loh benar. Jadi orang yang punya sifat seperti itu tidak akan bisa berhenti. Tidak akan berhenti terus menerus, kecuali tanah yang bisa menghentikan. Ya. Sampai mati celuk jenenge enggak? Enggak. Mayite gorene. Jeneng sampean gak ono. Coba. Bener enggak? Ya, bro, mari kita doakan jenazah ini, mayit ini. Nggak kemudian di absen, Cak Agus, Cak Samsul. Nah, wis mayit jenenge ilang kabeh nih. Ya, mosok ngene, mari kita doakan orang kaya yang kesuwen, wis mati kok. Tetap mayit. Ya, ini kan alhaakumut takatsur, bermegah-megahlah kalian. Ya, bermegah-megah itu melalaikan kamu. Ya. Hatta zurtumul maqabir, sampai batas kau masuk ke dalam kubur baru berhenti. Nah, sebelum terjebak seperti itu, ayo kita ambil pelajaran hidup untuk menghidupi kehidupan. Cara apapun biar selamat, ya. Ya, sahabat tanya pada Rasul, ya Rasul, bagaimana hidup tenang? Ya, pernah ada sahabat begini, Utsman bin Affan soge, iso membantu dana perang. Itu Abu Bakar soge, iso membantu sekian ribu unta. Ini soge. Ya, apa kata Nabi? Ya, wardo, ridholah. Ridho. Warda bima qasamallahu lakatakun ahnan nas. Ya, ridholah apa yang Allah berikan kepadamu, ya, untukmu, ya, maka engkau itulah manusia kaya. Nah, berarti untuk menjadi orang kaya adalah ridho terhadap Allah. Jangan membanding-bandingkan nikmat orang lain, maka sakitnya di sini. Sakitnya tuh di sini ya. Udah biar saja lah, kita doakan ya. Kalau orang nikmati akeh, kita doakan mudah-mudahan dengan nikmat yang banyak orang itu menambah ketaatan kepada Allah. Itu saja sudah cukup ya, akan menghilangkan dengki kita. Ini hadirin rahimakumullah ya. Coba saya tanya, sugih apa iya orang kaya itu pasti bahagia? Ayo, lek sing sugih bahagia ya Putri Diana lah apa ya?
Terus apa itu Marilyn Monroe, so gini ya apa ya? Apalagi itu Jackson apa ya? Sogi kabeh tapi ya gak bahagia karena hidupnya terpenjara. Ya, kaya tidak identik dengan kebahagiaan, miskin juga tidak identik dengan kesengsaraan. Letaknya di sikap ridho terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Omai kawede, ya omai gede, belum tentu rumah itu memberikan kebahagiaan. Tapi omai cowili juga belum tentu, ya juga tentu mungkin memberi kebahagiaan. Ridho, oh omaku cilik enak, mendino ketemu anak, ketemu bojo gak ado. Menjero omah ketemu anak, ketemu bojo. Lek omai kawede lantai 6. Mulai nang omahe celuk. Ya Allah ya. Ini ya begitulah sikap kita adalah ridho kepada Allah. Nah, ini ya. Jadi pesan Kanjeng Nabi seperti itu. Ya. Yang kedua adalah setengah 11. Yang kedua adalah wa'alimin fasikin, dan orang alim yang fasik. Orang alim yang fasik. Ya, ini sekarang bagaimana? Ya. Apakah ada orang alim fasik? Fasik itu apa sih? Fasik itu al-khuruju anisyai'i, keluar dari sesuatu. Fasik itu adalah jauh dari Allah, juga banyak melakukan dosa, keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ini fasik. Jadi orang-orang yang berbuat dosa, membunuh, berzina, minuman keras dan sebagainya, itu fasik. Ya. Dan jangan melihat itunya, itu juga fasik besar. Tetapi ada fasik kecil yang dianggap besar. Apa itu? Maksiat yang kecil sembunyi-sembunyi terus menerus, atau maksiat yang kecil, dosa kecil tapi terus menerus, itu juga fasik. Paham? Contoh sampean alim sampean wali, wah cari alim ngaji terus ya. Tapi lambenya ya. Apa lambe? Cangkemnya apa? Mulutnya ini tidak berhenti menggibah orang, ngerasani orang, menghasut orang, fitnah orang, mengajak kebencian, mengajak permusuhan, mengajak pertikaian. Ini maksiat yang kecil bagi mereka, tapi terus menerus. Ini juga perbuatan fasik. Hati-hati, masih bahaya itu ya. Si bahaya sing ini mau cilik-cilik tapi terus-terusan ini bahaya. Ya. Masih sampai ngombe kata uang loh. Kata uang. Oh sak mana gelayang ketok moto. Tapi lah ini sudah, kalau yang keluar ini ya sulit untuk dikendalikan. Efeknya akan kepada orang lain. Nyun sewu, bagaimana ulama fasik? Ulama fasik itu menurut Ki Ahmad Rifai Kalisasa, pahlawan nasional yang dibuang di Manado sana. Itu sahabat karibnya Syekh Nawawi Banten, juga sahabat karibnya Mbah Khalil Bangkalan ketika ngaji di Mekah. Beliau pahlawan nasional. Nah, dia punya kitab, ditanya orang, apa itu ulama fasik? Beliau mengatakan bahwa ulama itu ada dua, ulama yang alim, ulama yang fasik. Nah ini, ya, ulama yang alim bagaimana? Yang takut kepada Allah dan juga memperlakukan ayat-ayat dan hadis Kanjeng Nabi sesuai dengan proporsinya. Kalau ada ulama yang memperlakukan ayat hadis sesuai dengan kepentingannya, sesuai dengan nafsunya, sesuai dengan ya begitulah, itu kata Kiai Rifai Kalisasa, itu bagian dari ciri-ciri ulama fasik. Ya, mohon maaf, jangan kemudian dikait-kaitkan dengan yang lainnya. Ini ilmu. Ini menurut Kiai Rifai Kalisasa, ya, dipelintir, agama menjadi apa? Sumber kekacauan, agama sumber apa?
membenturkan macam-macam lah, jangan ya. Nah, menurut beliau ulama itu harus punya etos keulamaan. Garis bawahi, menurut Kiai Haji Ahmad Rifai Kalisasa, ulama itu harus punya etos keulamaan. Apa itu? 3 ciri. 1, etosnya apa? Ulama itu kedalaman ilmunya diakui. Yang kedua apa? Kesibukan ibadahnya. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah kemuliaan perilakunya. Ini etos keulamaan. Nah, saya setuju dengan pendapat beliau. Jadi saya salah satu untuk mengukur ulama itu bagaimana, maka 3 ini jadi ukuran. 1, apa tadi? Kedalaman ilmunya. Nomor 2 adalah apa? Kesibukan beribadah. Yang ketiga adalah kemuliaan akhlak atau perilakunya. Sudah cukup ini, tidak usah banyak dalil. Diukur saja 3 ini ya. Ilmu oke. Apalagi yang kedua tadi? Ibadahnya oke. Akhlaknya oke. Sudah. Jadi banyak keterangan, tapi ini simpel sekali dari Kiai Ahmad Rifai Kalisasa ini untuk mengukur tentang ulama yang punya etos keulamaan dan juga tidak punya etos keulamaan. Jadi manifestasi akhlaknya itu ya, jadi ulama itu harus punya manifestasi akhlak, ilmu dan adab. Ya, itu harus ada seperti itu. Kalau ada ulama yang tidak mencerminkan manifestasi ilmu, adab dan akhlak, maka harus dipertanyakan. Silakan dihormati, tetapi jangan diikuti. Paham ya? Ya sudah, kita harus punya ukuran ya. Jangan ikutan. Wah. Ayo, ini loh. Ada apa namanya? Filter dari Yai Rifai Kalisasa 3 tadi. Saya ulangi ya. 1, etos keulamaan dari beliau adalah kedalaman ilmunya. Yang kedua, kesibukan ibadahnya. Yang ketiga, kemuliaan perilakunya. Sudah cukup gak kira-kira? Cukup gak? Cukup. Nggak usah dalam nggak usah, cukup. Itu mengukur dari bagaimana keulamaan. Dan Syekh Nawawi dalam kitabnya mengatakan ya, bahwa yang dimaksud ulama fasik adalah ulama yang hanya menyerukan kebaikan-kebaikan, tetapi dia tidak pernah melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Yang kedua, orang yang melarang kesalahan dan maksiat, tetapi dia di balik itu melakukan kesalahan dan maksiat. Yes. Nah, santri itu gampang kok ngukur ulama itu. Dari kitab-kitabnya ulama sudah jelas ya. Bagaimana memfilter ulama yang kita ikuti dan mana yang tetap kita hormati tetapi tidak kita ikuti. Ya, paham ya? Nah, kita jelas tentang wali sing mantan menjadi tambah suwe. Ya, semoga manfaat di dunia wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi fili wa li walidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahyat lamat. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan taj'alna biha min ulama'ikal mukraminal mu'azzamin wa ta'udu barakatuha alaina wa ala auladina wa ala dzurriyyatina wa ala ahli baitina wa ala jami'il muslimin wa ala sahbihi wa sallim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.